Halo semua, perkenalkan nama saya Neris Mohomi, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Dengan judul tugas yaitu Teori Probabilitas. Pokok-pokok pembahasan: yang pertama, konsep dasar probabilitas; yang kedua, pendekatan dalam probabilitas; yang ketiga, sampel dan kejadian; dan yang keempat, probabilitas bersyarat. Kita masuk pada pokok pembahasan pertama, yaitu konsep dasar probabilitas. Pengertian probabilitas. Menurut bahasa, arti probabilitas adalah kemungkinan, sedangkan menurut istilah, probabilitas adalah ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Secara matematis, nilai probabilitas dikuantifikasi dalam bentuk angka 0 sampai dengan 1. Jika probabilitas suatu peristiwa bernilai 0, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti tidak akan terjadi. Jika probabilitas suatu peristiwa bernilai 1, maka menunjukkan bahwa peristiwa tersebut pasti akan terjadi. Manfaat atau fungsi probabilitas sendiri adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat dari ketidakpastian sebuah informasi atau kejadian. Contohnya, pengambilan harga saham secara teknikal dan fundamental. Probabilitas sendiri memiliki cangkupan yang luas, baik dalam ilmu matematika maupun statistika. Dalam statistika, arti probabilitas adalah ukuran kemungkinan bahwa suatu peristiwa akan terjadi atau tidak akan terjadi dalam percobaan acak. Probabilitas dikuantifikasi sebagai angka 0 dan 1, di mana 0 menunjukkan ketidakmungkinan dan 1 menunjukkan kepastian. Kemudian dalam matematika, pengertian probabilitas adalah peluang terjadinya suatu kejadian tertentu. Semakin tinggi probabilitas suatu peristiwa, maka semakin besar kemungkinan bahwa peristiwa itu akan terjadi. Yang kedua, pendekatan dalam probabilitas. Probabilitas memiliki pendekatan yang pertama, pendekatan klasik. Menurut pendekatan klasik, probabilitas diartikan sebagai hasil bagi dari banyaknya peristiwa yang dimaksud dengan seluruh peristiwa yang mungkin. Menurut pendekatan klasik, probabilitas dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung A sama dengan X per N, dengan P dalam kurung A adalah probabilitas terjadinya kegiatan A, X adalah peristiwa yang dimaksud, dan N adalah banyaknya peristiwa yang mungkin. Contohnya, dua buah dadu dilemparkan ke atas secara bersamaan, maka tentukanlah probabilitas munculnya angka berjumlah 5. Untuk hasil penyelesaiannya, hasil yang dimaksud dengan X sama dengan 4, yaitu 1,4, 4,1, 2,3, dan 3,2. Hasil yang dimaksud dengan N sama dengan 36, yaitu 1,1, 1,2, sampai 6,5, dan 6,6. Maka hasil dari PX sama dengan 4 per 36 sama dengan 0,11. Pendekatan relatif. Menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas diartikan sebagai proporsi waktu terjadinya suatu peristiwa dalam jangka panjang. Jika kondisi stabil atau frekuensi relatif dari seluruh peristiwa dalam sejumlah besar percobaan. Probabilitas berdasarkan pendekatan frekuensi relatif sering disebut sebagai probabilitas empiris. Nilai probabilitas ditentukan melalui percobaan, sehingga nilai probabilitas itu merupakan limit dari frekuensi relatif peristiwa tersebut. Menurut pendekatan frekuensi relatif, probabilitas dirumuskan sebagai berikut. P dalam kurung XI sama dengan lim N FI per N, dengan keterangan untuk P dalam kurung XI ialah probabilitas peristiwa, FI sama dengan frekuensi peristiwa, dan N ialah banyaknya peristiwa yang bersangkutan. Contohnya, dari hasil ujian teori probabilitas 27 mahasiswa prodi matematika dapatkan nilai-nilai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Mana jika X sama dengan statistik, maka tentukanlah probabilitas salah satu seorang mahasiswa yang memiliki nilai statistika 8,3. Untuk penyelesaiannya, frekuensi mahasiswa dengan nilai 8,3 adalah F sama dengan 5. Jumlah mahasiswa N sama dengan 27. Maka P dalam kurung X sama dengan 8,3
sama dengan 5/27 sama dengan 0,19. Yang ketiga, pendekatan subjektif. Menurut pendekatan subjektif, probabilitas diartikan sebagai tingkat kepercayaan individu yang didasarkan pada peristiwa masa lalu yang berupa tekanan saja. Contohnya, seorang direktur akan memilih seorang supervisor dari 4 calon orang yang telah lulus ujian saringan. Keempat calon tersebut sama pintar, sama lincah, dan semuanya dapat dipercaya. Maka probabilitas tertinggi atau kemungkinan diterima menjadi supervisor ditentukan secara subjektif oleh sang direktur. Kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu sampel dan kejadian. Ruang sampel adalah banyaknya himpunan semua kejadian yang mungkin pada sebuah percobaan. Ruang sampel juga dapat disebut dengan semesta serta dilambangkan dengan huruf S. Jadi banyaknya ruang sampel dilambangkan dengan N dalam kurung S. Contohnya pada kejadian melempar satu buah dadu terhadap ruang sampel sebagai berikut. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi banyaknya ruang sampel N dalam kurung S sama dengan 6. Peluang kejadian merupakan nilai yang menyatakan kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Contohnya peluang munculnya mata dadu bernilai 2 ketika dilemparkan. Peluang kejadian dilambangkan dengan P dalam kurung A. Secara keseluruhan, probabilitas dapat dirumuskan dengan P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. Yang dimana untuk P dalam kurung A sama dengan peluang suatu kejadian A, N dalam kurung A sama dengan banyak kejadian yang diinginkan, dan N dalam kurung S sama dengan jumlah total kejadian sampel. Yang keempat, probabilitas bersyarat. Untuk definisinya, probabilitas terjadinya peristiwa A ketika peristiwa lain B dalam kaitannya dengan A telah terjadi dikenal sebagai probabilitas bersyarat. Hal itu digambarkan oleh P dalam kurung AB. Seperti digambarkan pada diagram di samping, ruang sampel diberikan oleh S dan terdapat dua kejadian A dan B. Dalam situasi di mana kejadian B telah terjadi, maka ruang sampel S secara alami akan direduksi menjadi B karena sekarang peluang terjadinya suatu peristiwa akan terletak di B. Karena kita harus mengetahui peluang terjadinya peristiwa A hanya sebagian yang sama untuk A dan B yang cukup untuk mewakili probabilitas terjadinya A ketika B telah terjadi. Porsi umum dari peristiwa dilambangkan dengan perpotongan antara peristiwa A dan B, yaitu AB. Hal ini menjelaskan konsep masalah probabilitas bersyarat, yaitu terjadinya suatu peristiwa ketika peristiwa lain yang terkait dengannya telah terjadi. Untuk rumus probabilitasnya bisa dilihat pada gambar. P dalam kurung AB sama dengan P dalam kurung AB per P dalam kurung B, di mana untuk P dalam kurung AB probabilitas bersyarat yaitu peluang kejadian A terjadi jika kejadian B sudah terjadi. Yang kedua, untuk P dalam kurung AB probabilitas gabungan dari kejadian A dan B yaitu peluang kejadian dan B terjadi. Dan yang ketiga, untuk P dalam kurung B yaitu probabilitas kejadian B. Ya, demikian hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.